Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ada di antara panjenengan yang sudah mendapatkan postingan pelecehan terhadap surat Ad-Duha. Kalau kata-katanya dia memang bukan Islam, dia non Muslim. Kalau Tuhan Yesus berarti dia orang Kristen. Pertama, saya ingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, semua bangsa Indonesia, agama apapun, panjenengan harus sadar bahwa hari-hari ini kita diadu, ada yang mengadu. Saya tidak menuduh siapapun, tapi memang ada grand design supaya bangsa Indonesia itu tengkar, bangsa Indonesia tidak rukun, bangsa Indonesia itu pecah, sehingga mudah dilemahkan, mudah dikuasai. Ini penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa agama apapun panjenengan sedapat mungkin akan diadu, bahkan termasuk dalam internal umat Islam. Jangan mau. Sing adu itu urusan mereka, punya target. Ya, salah kita kalau mau diadu. Hanya soal pilpres misalnya, kemudian kita umat Islam tidak rukun, beda pilihan silakan, tapi jangan tengkar. Memang calonnya ada dua, jadi ya tentu kalau tidak milih nomor satu, nomor dua kan, tapi tidak usah, jangan mau bertengkar. Apalagi kemudian penceramah itu melok ngompori, wah itu penceramah yang harusnya ya tidak menjadi penceramah. Penceramah itu mendinginkan yang panas, bukan memanaskan yang dingin. Ini penting untuk menjadi tekanan saya berulang kali, apalagi ini besok Rabu kan, tinggal beberapa hari lagi kan. Harus kita menyadari bahwa bangsa Indonesia merdeka ini diperjuangkan oleh para founding fathers negeri ini yang mayoritas beragama Islam. 9 orang itu 1 non Muslim, yang 8 Muslim. Kemudian yang lain-lain, kita tidak ingin negeri yang sudah 70 tahun merdeka ini lalu pecah lagi. Janganlah ada yang sok NKRI sendiri, sok Pancasila sendiri, sok Bhinneka sendiri, sok toleran sendiri. Tidak. Yang paling toleran di dunia, di atas bumi bawah langit adalah umat Islam Indonesia. Dalam sejarah sudah dibuktikan betapa besar pengorbanan umat Islam Indonesia terhadap berdirinya negara ini. Piagam Jakarta jelas-jelas ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dihapus, tidak apa-apa. Umat Islam ridho demi kerukunan. Presiden Indonesia harus bangsa Indonesia asli beragama Islam, kata beragama Islamnya dihapus, ridho demi kerukunan, demi utuhnya bangsa ini, demi tetap berdirinya negara ini, demi tetap merdekanya bangsa ini. Dan masih banyak lagi. Tidak ada kok bangsa di dunia ini minoritas yang lebih dimuliakan selain di Indonesia. Nah, penjelasan lihat aja, para pengusaha itu yang Muslim berapa? Yang punya hotel, yang punya pabrik, yang punya segala macam usaha, yang kaya-kaya itu Muslim atau non Muslim? Non Muslim kan? Buruhnya lah baru itu Muslim. Coba negeri mana yang seperti ini? Ngono kok ono pimpinan partai yang mengatakan intoleran itu. Kalau bukan partai yang bertugas memecah belah umat Islam. Tapi kita jangan mau, termasuk pelecehan Wadduha ini. Umat Islam tentu tidak usah ngamuk ya. Nanti kami yang akan berusaha ngurus. Ingat saya, kalau melecehkan agama itu delik umum, bukan delik aduan. Nanti kalau saya salah ya tolong diingatkan oleh ahli hukum, tapi delik umum itu tidak usah mengadu, polisi harus ngurus. Sama dengan ada pembunuhan tuh, pembunuhan itu delik umum. Ada orang bunuh orang, tidak usah madul, tidak usah mengadu,
keluarganya, sudah langsung harus dihukum, harus di sama dengan pencurian juga begitu. Tapi pemberitahuan mungkin karena polisi juga terbatas, kita beritahukan. Kalau memang perlu laporan, kita laporkan. Ada orang yang gelagatnya beragama Kristen, kemudian membaca Wadduha semena-menanya, sekena-kenanya. Saya punya videonya, tidak mungkin saya tirukan, tapi yang jelas mengejek, melecehkan. Saya mohon kepada orang yang beragama Kristen, tolong bina orang-orang seperti ini. Jangan panjenengan lalu disalahkan karena satu orang ini. Walaupun saya tidak yakin ini orang Kristen taat, mungkin ini juga orang liberal. Karena liberal itu ada di Muslim, ada di non-Muslim. Jadi saya berharap umat Islam, umat non-Muslim, bangsa Indonesia ini jangan mau diadu, diberi intrik-intrik seperti ini. Jelas ini harus diadukan, harus diurus, harus dihukum. Kalaupun nanti kita maafkan, ya kita maafkan. Kalau yang berhak memaafkan pelecehan terhadap Al-Quran adalah Allah SWT, bukan kita. Kalau ada yang melecehkan Al-Quran, tidak ada hak umat Islam untuk memaafkan. Hanya Allah SWT, kalau mereka bertobat kepada Allah SWT. Tapi hukum harus berjalan supaya tidak berulang, pelecehan terhadap Al-Quran itu tidak berulang. Ini bacanya salah, kemudian dipleset-plesetkan, malah ada wal akhiratu khairul laka minal ula, itu di Khairul Tanjung katanya. Kan ya keterlaluan. Kita harus tersinggung, kita harus terusik, kita harus marah dalam hati, tapi tidak boleh marah dalam tindakan. Ada hukum di negeri ini, moga-moga penegak hukum masih bisa menegakkan hukum terhadap orang yang membuat onar seperti ini. Kalau Pak Polisi, di sini ada polisi, boleh nanti ketemu saya beritahu atau saya kirim. Saya juga penceramah di Polda, nanti saya kirim ke Polda aja biar orang Polda tahu. Saya yakin orang Polda yang Muslim juga akan tersinggung, akan tersakiti, akan marah. Tapi supaya umat Islam tidak marah, yang gini-gini tolong segera diatasi. Sebab kalau tidak nanti umat yang ngamuk, dan saya tidak mau itu. Nanti kalau umat ngamuk, nanti umat agama Islam yang disalah-salahkan bahwa Islam agama teroris dan sebagainya. Maka kita harus berhati-hati. Sekali lagi saya memberitahu ini justru supaya panjenengan cool, panjenengan tetap tenang. Kalau ada kiriman postingan tentang pelecehan Wadduha, ya sudah saya jelaskan, dan nanti saya akan kirimkan ke teman-teman saya yang di Polda supaya nanti ditindaklanjuti.